might fuck my lord, they might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Setelah kita melihat Boruto manga chapter 68, kita akhirnya bisa mengetahui siapa sosok yang akan dijadikan sekutu oleh Amado untuk membela Konoha. Tidak lain tidak bukan, dia ternyata adalah Delta sendiri. Sosok yang sebelumnya berencana untuk membawa Kawaki, tapi kemudian akhirnya dikalahkan oleh Naruto ini, pada akhirnya diubah dan diprogram ulang untuk membantu Konoha, dan terbukti dia melawan Kode dan juga akan melawan Eida. Seperti apa kehebatan dari Delta? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Sebelumnya di Akawaki kita diperlihatkan Delta hendak menghentikan Kashin Koji dan Amado yang hendak meninggalkan markas Kara tanpa izin dari Jigen. Amado dengan mudah melumpuhkan Delta dengan menggunakan perintah suaranya, di mana dia meminta Delta untuk tertidur. Amado kemudian mengkonfirmasi jika perintah suara yang ditanamkan kepada Delta itu tidak hanya untuk membuat Delta tertidur, tapi juga untuk mematikannya. Dan ternyata di chapter 68 kita diperlihatkan kalau apa yang selama ini Amado siapkan untuk menjadi sekutu Konoha tidak lain tidak bukan adalah Delta sendiri. Delta dilepas oleh Amado dan juga atas izin Shikamaru untuk menangani Kode. Menurut Shikamaru, Delta ini adalah model baru yang sudah diprogram ulang untuk menjadi aset pertempuran untuk Konoha. Nah, ternyata walaupun sudah diprogram ulang, sifat buruk Delta sepertinya masih ada pada model baru ini. Delta mengomel saat diperintah Shikamaru untuk menyerang Kode. Walaupun instruksi Shikamaru tetap dijalankan oleh Delta. Dan di sini ternyata alasan kenapa Delta dijadikan sebagai sekutu karena Delta dianggap punya kemampuan untuk menghandle kekuatan dari Kode. Salah satu momen berkesan soal Delta di seri Boruto adalah ketika dia bisa bertarung melawan Naruto Uzumaki. Saat itu Naruto dalam kekuatan penuhnya. Naruto memang akhirnya menang. Namun Delta menunjukkan sejumlah kekuatan menarik, termasuk sinar beam dari matanya yang bisa mengatasi kemampuan regenerasi. Bahkan, jika Naruto terkena, Naruto tidak bisa meregenerasikan lukanya meskipun dengan bantuan dari Kurama. Dengan melemahnya Naruto saat ini, Delta bisa jadi sekutu yang luar biasa untuk Konoha. Masalahnya, situasi di akhir chapter 68 bisa berujung buruk karena munculnya Eida. Salah satu kemampuan Eida yang berbahaya adalah keberadaannya bisa memikat siapapun, baik itu pria maupun wanita. Tentu saja, ada kemungkinan jika Delta bisa saja terpikat. Atau Delta mungkin tidak terpikat, tapi Eida bisa membuat yang lainnya mematuhi perintahnya. Dan di sini, kita bisa melihat sosok Shikamaru itu sendiri yang masih rentan terhadap kemampuan dari Eida. Untuk Amado sendiri telah dikonfirmasi oleh Eida jika Amado telah menanamkan suatu hal yang membuat dirinya tidak bisa dipengaruhi oleh kemampuan dari Eida itu sendiri. Jika Shikamaru yang dipengaruhi oleh Eida, maka Shikamaru bisa saja menonaktifkan Delta yang akhirnya malah membuat rencana Kode berjalan lancar. Tentunya kita berharap jika Amado sudah mempersiapkan suatu senjata untuk menanggulangi kekuatan mengerikan dari Eida ini. Nah, berbicara tentang Eida, kita tentunya harus mengetahui dulu karakteristik dari sosok wanita yang sangat memikat ini. Eida ternyata memiliki mata yang bernama Sendrigan, dan kekuatan dari Sendrigan ini bisa membuatnya mengetahui apapun di suatu tempat lain, bahkan tanpa harus Eida ada di sana. Eida bisa membuka suatu rahasia yang sedang dibicarakan dan kemudian memberitahukannya kepada Kode. Untuk itu, keberadaan Delta yang awalnya sudah di atas angin sepertinya akan mulai menemui kesulitan. Tapi tentunya kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari Delta. Setidaknya ada 3 kemampuan unik dari Delta yang membuatnya bisa jadi lawan yang sangat berat bagi Kode. Yang pertama adalah serangan sinar penghancur. Sinar penghancur ini merupakan teknik yang dikeluarkan oleh Delta berupa sebuah cahaya yang memiliki daya hancur yang sangat tinggi. Jutsu milik Delta ini bisa menghancurkan apa saja yang masuk ke dalam jangkauan serangnya. Saking kuatnya serangan dari sinar penghancur ini, bahkan menurut informasi dari Kawaki, seseorang yang memiliki teknik regenerasi tinggi sekalipun tidak bisa meregenerasikan tubuhnya apabila sudah terkena oleh sinar penghancur ini. Dan di sini juga Delta punya kemampuan lain, yaitu menyerap serangan lawan.
Delta pernah menyerap Odama Rasengan dari Naruto dan juga variasi Rasengan Naruto yang lainnya. Tentu saja kemampuan itu melalui matanya. Yang jadi masalah adalah kemampuan penyerapan dari Delta masih sangat terbatas. Naruto saja yang menggunakan Odama Rasengan tidak bisa diserap penuh oleh Delta, malah membuat tubuhnya kelebihan cakra. Dan pada akhirnya, Delta justru meledakkan tubuhnya. Delta juga punya drone di punggungnya yang bisa dia gunakan untuk mengawasi dan mengamati keadaan. Bahkan dia bisa melihat dari titik buta. Yang mengejutkan dari kemampuan Delta yang lainnya adalah tubuh cadangan. Kita tahu jika Delta ternyata tidak hanya memiliki satu tubuh. Drone yang ada di punggungnya bekerja sebagai tempat penyimpanan ingatan dan juga jiwa Delta. Ketika Delta mati, maka drone itu akan terlepas dan akan menempel ke tempat lain di mana sudah disediakan tubuhnya untuk dijadikan sebagai tubuh cadangan. Dan disinilah yang membuat Delta bisa hidup kembali walaupun dirinya sudah dihancurkan. Tentunya dengan adanya Amado yang bisa dengan mudah membuat tubuh Delta, maka Delta bisa sangat sulit dikalahkan karena dia bisa bangkit kembali. Jadi harusnya kalau hanya kode saja, Delta bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Sayangnya di sini keberadaan Eida dan nantinya juga ada Daemon akan menyulitkan posisi Delta, yang pada akhirnya justru akan membalikan keadaan dan menguntungkan bagi kode. Nah, itulah bahasan tentang Delta dan potensinya untuk menghancurkan kode dan juga sekutunya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endevelopers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!